Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debrina Azara dari kelas Informatika Pagi A dengan NIM 211351155 akan menjelaskan materi mengenai graf. Ini merupakan peta konsep dari graf yang terdiri dari 4 subtema, yaitu sejarah graf, pengertian graf, 2 kategori graf dan jenis graf, dan terminologi graf. Yang pertama ada sejarah graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Ini adalah sebuah gambar graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Sejarah graf bisa kita lihat dimulai dari persoalan jembatan Koningsberg tahun 1736. Ada beberapa wilayah yaitu ABCD yang dihubungkan oleh beberapa jembatan. Di sebelah kanan ini adalah graf yang mempresentasikan persoalan tersebut yang simpulan atau vertex menyatakan daratan dan sisi atau edge menyatakan jembatan. Persoalannya adalah apakah bisa setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Menurut Swiss L. Euler, dia menggunakan graf ini untuk menyelesaikannya. Dan jawabannya tidak bisa karena graf yang dia temukan dari masa jembatan ini bukan graf yang dengan sirkuit Euler. Kenapa Euler? Karena derajat setiap simpulan tidak genap. Untuk yang kedua yaitu pengertian graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan atau V kali E dengan notasi G sama dengan V, E. Di sini V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul atau vertices atau node. Nah, simpulan-simpulan di sini disebut dengan titik. Dan E merupakan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, sisi di sini disebut dengan garis. Jadi, garis-garis yang menghubungkan kedua titik disebut sisi. Catatan di sini, kalau titik tidak boleh kosong, dan kalau garis boleh kosong. Seperti contoh berikut, yaitu G1 adalah graf dengan himpunan titik ada 4. Yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan sisinya kita bisa memasangkan titiknya, yaitu jadi 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Kita bisa menyatakan pasangan titik dengan menuliskan lambang E seperti E1, E2, E3, atau E4. Kemudian ada G2 adalah graf atau disebut juga multigraf atau sisi ganda. Kenapa disebut multigraf atau sisi ganda? Karena terdapat sisi yang sama yaitu sisi E3 dan sisi E4. Sisi E3 dan sisi E4, 1,3 dan 1,3. Kemudian ada G3, disebut juga multigraf. Kenapa multigraf atau gelang? Karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama yaitu E8. Untuk yang ketiga yaitu 2 kategori graf dan jenis-jenis graf.
Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana atau simple graph dan graf tak sederhana atau unsimple graph. Ini merupakan contoh dari graf sederhana. Definisi dari graf sederhana sendiri yaitu graf yang tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan tak terurut. Maksudnya, jadi misalnya ada 2,1 dan 1,2. Jadi, sisi adalah pasangan tak terurut di sini, maksudnya ini tuh tidak boleh dipilih keduanya, harus dipilih salah satu. Kemudian ini contoh dari graf tak sederhana. Graf tak sederhana itu adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang, seperti ini. Ini merupakan gelang, dan ini sisi ganda. Dari graf tak sederhana terdapat dua macam, yaitu satu graf sederhana atau multigraf dan dua graf semu atau pseudograf. Ini merupakan contoh dari graf sederhana. Definisi dari graf sederhana itu sendiri adalah graf yang mengandung sisi ganda, yaitu sisi ganda dapat diasosiasikan sebagai pasangan tak terurut yang sama. Contohnya ada 2,1 dan 1,2. Nah, ini bisa digunakan dua-duanya. Ini kebalikan dari graf sederhana. Yang ada sisi gandanya ya, ini. Ini merupakan contoh dari graf semu. Graf semu yaitu adalah graf yang mengandung gelang, termasuk bila memiliki sisi ganda sekalipun. Nah, ini ada sisi ganda dan ada gelang. Nah, ini juga termasuk graf semu, bukan lagi graf sisi ganda. Untuk yang jenis kedua yaitu berdasarkan orientasi arah pada sisi. Maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama graf tak berarah atau undirected graph dan graf berarah atau directed graph atau digraph. Ini merupakan contoh graf tak berarah. Graf tak berarah yaitu sisi graf yang tidak mempunyai orientasi arah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi kalau ada 1,2 nggak apa-apa, 2,1 juga. Terus yang kedua graf berarah. Graf berarah yaitu si graf mempunyai orientasi arah, sisi berarah disebut busur, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi diperhatikan, gelang diperbolehkan, sisi ganda tidak. Jadi untuk graf berarah itu terdapat busur di sini. Jadi kalau udah kembali, bisa kembali lagi. Ini merupakan tabel jenis-jenis graf, yang dimana graf sederhana sisinya tidak berarah, sisi gandanya tidak diperbolehkan, sisi gelangnya tidak diperbolehkan. Graf ganda, sisinya tidak berarah, sisi gandanya diperbolehkan, sisi gelangnya tidak diperbolehkan. Graf semu, sisinya tak berarah, sisi gandanya diperbolehkan, sisi gelangnya diperbolehkan. Graf berarah, sisinya berarah, sisi gandanya tidak diperbolehkan, dan sisi gelangnya diperbolehkan. Sisi graf berarah, sisinya berarah, sisi gandanya diperbolehkan, sisi gelangnya diperbolehkan. Untuk yang keempat yaitu terminologi graf. Yang pertama ada ketetanggaan atau adjection.
yaitu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Ini merupakan gambarnya, yaitu bertetangga, berarti kayak 1 dan 2, kemudian 1 dan 3. Apakah 1 dan 4 merupakan ketetanggaan? Bukan, karena kedua sisinya tidak berhubungan langsung. Untuk yang kedua yaitu bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan U, V dikatakan E bersisian dengan simpul U dengan simpul V. Ini merupakan contoh gambarnya, yaitu ini jadi E1, E2, E3, ini E4. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa E1 bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Jadi, E1 bersisian dengan yang dia hubungkan, yaitu simpul 1 dan simpul 2. Yang ketiga yaitu simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Ini merupakan contoh dari grafik simpul terpencil. Ini dari simpul 1, 2, 3, dan 4, yaitu memiliki sisi yang terhubung. Sedangkan simpul 5 tidak mempunyai sisi yang menghubungkannya. Nah, berarti simpul 5 ini merupakan simpul terpencil. Yang keempat yaitu graf kosong atau null graph atau empty graph, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau n kecil, graf n5. Ini merupakan grafnya. Berarti kita punya 5 simpul, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bisa menuliskan n sama dengan 5. Dan graf ini karena tidak mempunyai sisi maka disebut graf kosong, berarti E-nya sama dengan 0. Untuk yang kelima yaitu derajat atau degree, yaitu derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Ini merupakan grafnya, yaitu berarti 1 itu bersisian dengan sisi E2, E1, dan E3. Berarti D1 sama dengan 3. Ini kan. Terus kalau D3 itu bersisian dengan sisi gelang. Bersisian dengan E3, E4, dan E5. Berarti karena E3 dan E4 tetap 1 dan E5 itu adalah nilainya 2. Jadi 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Pada graf berarah, derajat simpul dibedakan lagi menjadi 2, yaitu derajat masuk atau in degree, yaitu jumlah busur yang masuk ke simpul, dan derajat keluar atau out degree, yaitu jumlah busur yang keluar dari simpul. Contohnya, pada D1, yaitu D-in-nya masuknya ada 2, ini dan ini, kemudian D-out-nya 1. Ini.
Jadi sama dengan 3. Begitupun seterusnya. Ada lembah jabat tangan, yaitu jumlah derajat semua simbol pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Ini merupakan contoh grafnya, yaitu jumlah derajat simpul dilihat dari banyak sisi, yaitu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan menggunakan banyak sisi, kita bisa tahu total dari derajat simpulnya, berarti 2 dikali 5, yaitu 10. Atau bisa cari dengan cara manual, cari D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4, sama aja hasilnya 10. Akibat dari lembah atau korolari, yaitu teoremanya, untuk sembarangan graf G, banyaknya simbol derajat ganjil selalu genap. Yang artinya, pada gambar G1 yang ganjil 2 dan 3, berarti 2 buah. Untuk G2 yaitu 1 dan 2, kenapa nggak 3? Karena ini hasilnya 4, berarti 2 buah juga. Untuk G3 yaitu 3 dan 4, berarti 2 buah juga. Yang keenam ada lintasan atau pet, yaitu lintasan yang barisan berselang-seling, simpul-simpul, dan sisi-sisi. Misalnya dari simpul 1 mau ke simpul 4. Ada berapa lintasan yang kita lewati atau kita buat? Lintasan pertama yaitu dari 1, kemudian ke 1, 2, kemudian sampai di 2, kemudian 2 ke 4, dan sampai di 4. Untuk lintasan yang kedua, dari 1, 1,2, kemudian sampai di 2, terus 2 ke 3, sampai di 3, 3 ke 4, dan sampai di 4. Kemudian banyak sisi untuk lintasan pertama, yaitu ada 2, yaitu ini dan ini. Kemudian untuk lintasan kedua terdapat 3, yaitu 1, 2, dan 3. Berarti panjangnya 3. Yang ketujuh yaitu siklus atau cycle atau sirkuit atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Contohnya, sirkuit sederhana adalah jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Contohnya 1, 2, 3, 1. Adalah sirkuit sederhana. 1, 2, 3, 1. Karena awalnya adalah 1 dan kembali lagi ke 1.
disebut sirkuit karena tidak ada sirkuit yang dilaluinya 2 kali. Yang kedelapan, terhubung atau connected, yaitu double simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul V1 dan VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Ini contoh 1, contoh graf terhubung, karena mereka titiknya tidak putus, jadi selalu terhubung. Kalau contoh graf tak terhubung ini, contohnya antara 4 dan 5, ini tidak terhubung atau tidak bisa digabungkan, maka disebut graf tak terhubung. Yang ke-9 yaitu upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika V1 konjungsi V dan E1 konjungsi E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedangkan sehingga E2 sama dengan E- E1 dan V2 adalah himpunan-himpunan yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Komponen graf atau connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Upagraf merentang atau spanning subgraf, yaitu upagraf G1 atau V1, E1 dari G sama dengan V, E dikatakan upagraf merentang jika F1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Yang ke-10 yaitu cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cutset selalu menghasilkan 2 buah komponen. Contohnya, pada graf ini terdapat 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4. 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4. Sehingga sisanya adalah yang ini. Diperoleh 1, 3, 2, 5, 5, 4, dan 2, 6. Jadi, menghasilkan graf yang tidak terhubung. Tidak terhubung. Yang ke-11 ada graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Jadi seperti ini, diberi harga atau bobot, merupakan graf berbobot.
Yang terakhir ada contoh soal, berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama, dan tiap simpul berderajat lebih besar sama dengan 4. Jawabannya, tiap simpul berderajat sama, graf teratur, jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR bagi 2. Jadi, N sama dengan 2E per R sama dengan 2 kali R per R sama dengan 32 per R. Untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu N sama dengan 32 per 4 sama dengan 8. Untuk R yang lain, R lebih besar 4 dan R merupakan pembagi bilangan bulat dari 32 dibagi R sama dengan 8. N sama dengan 32 per 8 sama dengan 4, tidak mungkin membuat graf sederhana. R sama dengan 16, N sama dengan 32 per 6 sama dengan 2, tidak mungkin membuat graf sederhana. Jadi, jumlah simpul yang dapat dibuat ada 8 buah, maksimum dan minimum. Mungkin cukup sekian penjelasan materi graf dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.